Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dimas Mutaki dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok saya akan memberikan materi tentang kata dan juga diksi. Namun, alangkah baiknya kita berkenalan dengan anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyatullania dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Salsabila dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2022. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Afni Afia, biasa disapa Afni dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ula Ramadhani, NIM 53014220005, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ririn Andriani dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Halo, selamat siang Bu Nika, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bella Shantika dengan NIM 54034210002. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Tata Busana. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah perkenalan ya. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kata? Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Di dalam tata bahasa, kata merupakan kombinasi morfem atau bagian terkecil dari sebuah kalimat. Kata adalah satuan terkecil yang dapat diartikan dan dapat membentuk frasa, klausa, ataupun kalimat. Menurut KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Fungsi kata sebagai satuan gramatikal terkecil yang membentuk suatu kalimat. Kata memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi subjek, 2. Fungsi predikat, 3. Fungsi objek, 4. Fungsi keterangan, 5. Fungsi pelengkap. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kata. Bentuk kata sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kata imbuhan. Kata imbuhan juga terdiri dari 4. Yang pertama, imbuhan awalan atau prefiks. Imbuhan awalan atau prefiks merupakan imbuhan yang berada di awal sebuah unsur dasar. Contoh, me, ke, ter, pe, per, di, se, dan ber. Yang kedua, ada imbuhan akhiran atau sufiks. Imbuhan akhiran atau sufiks merupakan imbuhan yang berada di akhir sebuah unsur dasar. Contoh, kan, an, dan nya. Yang ketiga, ada imbuhan awalan dan akhiran atau konfiks. Imbuhan awalan dan akhiran merupakan imbuhan yang mengkombinasikan kedua jenis imbuhan yang saya jelaskan tadi. Contoh, mekan, beran. Yang keempat, ada imbuhan sisipan atau infiks. Imbuhan sisipan merupakan sebuah imbuhan yang letaknya berada di dalam unsur dasar. Contoh, in, er. Dan yang kedua, bentuk kata ada kata ulang. Kata ulang sendiri dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan bentuk. Yang kedua berdasarkan fungsi dan maknanya. Dan bentuk kata yang terakhir ada kata gabung atau frasa. Gabungan ini biasa disebut dengan istilah kata majemuk. Istilah tersebut merupakan gabungan 2 atau morfem dasar yang mengandung satu pengertian. Setelah mengerti tentang pengertian, tujuan, dan fungsinya, bagian ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kata. Tata kata adalah sebuah aturan atau susunan morfem dalam membuat sebuah kalimat sehingga ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, kata dibagi menjadi 7, yaitu kata benda, kata bilangan, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata tugas.
Yang pertama yaitu kata benda atau nomina. Nomina merupakan nama-nama dari semua benda dan segala hal yang dibendakan dan dapat didahului oleh keterangan jumlah. Contohnya, seekor kucing, 5 kursi, 10 meja, sebatang pensil, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kata sifat atau adjektiva. Adjektiva adalah unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan sebuah benda atau sesuatu. Contohnya baru, kecil, besar, baik, tinggi, rendah, buruk, dan sebagainya. Yang ketiga, kata kerja atau verba. Verba merupakan seluruh hal yang dapat menyatakan aktivitas atau perilaku. Contoh dari verba adalah makan, membeli, mandi, minum, berlari, dan lain-lain. Yang keempat, kata keterangan atau adverbia. Adverbia adalah suatu hal yang memberikan keterangan tambahan tentang verba, numeralia, adjektiva, atau bahkan seluruh kalimat. Fungsi dari adverbia adalah menjelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis morfem yang berdampingan dengannya, contohnya pagi, besok, dan malam. Yang kelima, kata bilangan atau numeralia. Numeralia merupakan unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan objek atau jumlah benda atau urutan benda. Contohnya 1, 2, pertama, berdua, 1000, dan banyak lagi. Kata ganti atau pronomia. Pronomina merupakan unsur yang berfungsi untuk menggantikan objek atau nomina atau yang dibendakan. Contoh dari pronomina adalah ini, itu, mereka, ia, sesuatu, seluruh, masing-masing, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas adalah suatu kelompok kata dalam tata bahasa Indonesia yang tidak punya makna leksikal atau makna tetap. Contohnya sejak, tanpa, itu, dan pun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan. Sedangkan diksi menurut Goris Keraf terbagi menjadi dua, yakni pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik dan sesuai situasi. Selanjutnya, yakni ada fungsi dari diksi. Fungsi dari diksi terdapat 4, yaitu yang pertama, membantu pembaca memahami pesan karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan karya sastra dapat memudahkan seorang pembaca untuk memahami isi dari karya sastra tersebut. Dan yang kedua, yaitu komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra juga dapat membantu komunikasi kita menjadi lebih efektif. Sehingga apabila pemahaman yang baik dalam penggunaan atau pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Untuk selanjutnya, yakni yang nomor 3, yaitu bentuk ekspresi. Penggunaan diksi yang tepat dapat membantu kita untuk membangun imajinasi pembaca atau pendengar ketika membaca buku dan mendengarkan sebuah karya sastra tersebut. Ekspresi adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang memperlihatkan perasaan seseorang, karena mengekspresikan perasaan tidak hanya melalui mimik wajah tetapi juga dengan kata-kata atau dalam bentuk tulisan. Fungsi yang terakhir, yang nomor keempat, adalah sebagai hiburan. Pemilihan diksi yang tepat juga bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca maupun pendengarnya. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan dan ekspresi dalam sebuah karya sastra. Pengertian dari hiburan sendiri adalah segala sesuatu yang bisa berbentuk kata-kata, tempat, benda, atau perilaku yang bisa menghibur atau pelipur hati yang sedang susah atau sedang sedih. Jenis diksi. Jenis diksi terbagi menjadi 2, diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Di sini saya akan membahas diksi berdasarkan makna.
Diksi berdasarkan makna terbagi menjadi dua, yaitu diksi denotatif dan diksi konotatif. Diksi denotatif memiliki pengertian, yaitu diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contoh diksi denotatif meliputi 1. Jerawat disebabkan oleh sabun pada wajah. 2. Jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibanding hewan-hewan lainnya. Diksi yang kedua yaitu diksi konotatif. Diksi konotatif memiliki pengertian, yaitu diksi yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh diksi konotatif meliputi banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur yang dimaksud di sini adalah gugur memiliki makna meninggal dunia. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis diksi berdasarkan leksikal. Seperti yang pertama telah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Wulan, yaitu jenis diksi berdasarkan makna. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu jenis diksi berdasarkan leksikal. Leksikal itu sendiri artinya jenis diksi berdasarkan kosakatanya. Jenis diksi berdasarkan leksikal yang pertama ada sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Jenis diksi yang pertama ada sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Nah, tujuan diksi sinonim ini untuk membuat apa yang dituliskan lebih sesuai dengan apa yang diekspresikan. Contoh penggunaan katanya yaitu seperti kata mampus. Mampus di sini lebih mengekspresikan pada hal-hal yang kasar. Dan kata wafat. Kata wafat di sini lebih mengekspresikan hal-hal yang lebih halus. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, ada antonim. Antonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki makna berlawanan atau berbeda makna. Nih, contohnya. Naik, lawan katanya turun. Hemat, lawan katanya boros. Tinggi, lawan katanya rendah. Oke, itu merupakan contoh diksi berdasarkan leksikal, yaitu diksi antonim. Oke teman-teman, kita lanjut ke jenis diksi yang ketiga, yaitu jenis diksi homonim. Jenis diksi homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan yang sama, tetapi memiliki makna atau arti yang berbeda. Nah, contohnya, kata bulan. Kata bulan di sini memiliki makna sebagai satelit bumi dan sekaligus sebagai waktu. Oke, yang selanjutnya ada diksi homofon. Diksi homofon merupakan pemilihan kata atau diksi yang memiliki ejaan dan maknanya itu berbeda, tetapi pelafalannya itu sama. Nah, contohnya, penggunaan kata bank dan bank. Bank, B-A-N-K, dan bank, B-A-N-G. Nah, bank sendiri memiliki makna sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan uang ataupun memberikan pinjaman uang kepada masyarakat, seperti itu. Sedangkan bank sendiri ini memiliki kata atau makna seperti kita menyebut kakak laki-laki kita dengan sebutan bank, seperti itu. Ataupun orang yang berjualan ataupun orang lain laki-laki, kita memanggilnya dengan sebutan bank. Contohnya, bang mau beli ini, seperti itu. Nah, kata bank tersendiri ini memiliki makna dan ejaan yang berbeda, tetapi pelafalannya itu hampir sama,
seperti itu. Jadi termasuk diksi homofon. Selanjutnya ada diksi homograf. Nah, diksi homograf merupakan diksi yang memiliki pelafalan dan makna yang berbeda, tetapi ejaannya itu sama. Nah, contohnya itu seperti apa ya? Oke, contoh penggunaan katanya itu seperti ini. Afni menyukai makanan tahu goreng. Dan Afni tidak tahu kalau hari ini adalah hari libur. Oke. Kata tahu di sini memiliki makna yang berbeda, tetapi ejaannya itu sama. Nah, itu contoh penggunaan diksi homograf. Yang keenam, ada diksi polisemi. Diksi polisemi merupakan diksi yang memiliki lebih dari satu makna atau lebih dari satu arti. Contohnya kata bunga. Nah, kalimatnya itu seperti ini. Seseorang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Dan Afni adalah bunga desa yang menjadi incaran banyak laki-laki. Oke, selain kata bunga, ada lagi kata kepala. Contoh penggunaan kalimatnya yaitu manusia memiliki satu kepala dan Adi akan menjadi kepala keluarga setelah menikah, seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk diksi hipernim dan hiponim akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bye-bye. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai jenis diksi berdasarkan leksikal. G. Hipernim. Hipernim ini merupakan diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau juga dapat mencakup makna kata lainnya. Untuk contoh diksi hipernim ini adalah kata sempurna. Sempurna ini memiliki makna yang pertama ada nilai yang baik, kedua adalah bagus, ketiga ada luar biasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada H. Hiponim. Hiponim ini adalah diksi yang bisa terwakilkan oleh kata hipernim. Jadi contohnya itu ada kalimat binatang liar di sebuah kebun binatang. Ini meliputi ada buaya, singa, gajah, rusa, dan lain sebagainya. Pada kalimat tersebut, kata binatang liar ini termasuk di hipernim. Dan sedangkan untuk rusa, buaya, gajah, singa itu termasuk dalam diksi hiponim. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai syarat diksi. Yang pertama ada penggunaan kata konotasi dan denotasi yang tepat. Kata konotasi adalah kata yang mengandung makna yang kias. Makna kias ini artinya itu bukan makna yang sesungguhnya. Jadi contohnya itu seperti gulung tikar, si sebatang kara, si jago merah, dan lain sebagainya. Sedangkan denotasi itu kata yang mengandung makna yang sebenar-benarnya. Jadi sebenar-benarnya kejadian itu nyata. Selanjutnya yang kedua ada penggunaan kata sinonim atau memiliki makna sama yang tepat. Jadi sinonim itu adalah dua kata yang memiliki persamaan yang sama, makna yang sama. Dan biasanya di dalam sinonim ini salah satu penggunaan katanya itu terlihat lebih kasar dan
yang lainnya itu terdengar lebih halus, seperti contohnya kata lambat dan lama. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang sama. Jadi, kata-kata yang memiliki ejaan yang sama itu bisa saja memiliki perbedaan pada suatu penggunaan kalimat. Contohnya seperti hari ini adalah bulan September. Nah, itu kan bulan yang merujuk ke kalender. Sedangkan bulan mengelilingi planet, termasuk bumi, itu bulan yang merujuk ke satelit bumi. Yang keempat, ada penggunaan kata kerja pada kata yang idiomatis. Idiomatis adalah kata yang menyimpang dari kata pembangunnya. Selanjutnya yang kelima, ada kemampuan membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan. Jadi kata khusus ini memiliki makna sempit, terbatas, dan lebih spesifik. Sedangkan kata umum itu memiliki makna cakupan yang lebar dan makna yang lebih luas. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir adalah memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam tulisan. Jadi, ketika kita ingin menyampaikan suatu gagasan, itu pengungkapan dan gaya penyampaiannya itu kita harus tepat dan sesuai dengan situasinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator selaku pemandu jalannya presentasi hari ini. Terima kasih. Tadi kan kalian udah dijelasin banyak hal tentang kata dan juga diksi. Kalian tahu nggak sih kalau misal kita bikin materi itu nggak asal-asalan bikin, tapi kita pakai sumber referensi. Untuk sumber referensinya sendiri yaitu dari zenius.net, prolog materi bahasa Indonesia, pengertian kata, dan juga penerbit thepublish.com, pengertian diksi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.